Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat religi. Senang sekali pada sore hari ini Kemenaker Rembang telah kedatangan narasumber dari Kementerian Agama RI, yaitu Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI, Bapak Kiai Haji Muhammad Adib Mahrus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Pak Kiai Haji Muhammad Adib Mahrus ini baru saja memberikan materi tentang capacity building kepada jajaran KUA yang ada di Kabupaten Rembang di Hotel Polos. Bapak Adib, pada kesempatan ini kesempatan singkat ini, sebelumnya kami haturkan terima kasih yang sudah memberikan pembinaan kepada jajaran KUA untuk memberikan istilahnya booster ya. Booster untuk meningkatkan kinerja mereka dalam rangka revitalisasi KUA. Berikutnya kami akan memohon ulasan singkat mengenai revitalisasi KUA itu sendiri. Bisa dijelaskan, Gus? Ini sebenarnya untuk masyarakat awam ya, kan belum tahu revitalisasi KUA ini apa sih, yang merupakan salah satu program prioritas dari Kementerian Agama RI. Ya, kalau menjelaskan revitalisasi nggak bisa singkat sebenarnya, ya karena itu kan sebuah proses yang panjang. Tapi secara garis besarnya bisa disampaikan begini, bahwa revitalisasi KUA itu melakukan menggiatkan kembali, menghidupkan kembali, membuatnya menjadi penting kembali. Untuk apa? Gitu. Dari apa ke apa? Ya. Dari situasi yang lama yang mungkin tidak perform, kurang optimal, kurang berperan, menjadi sebaliknya, yaitu optimal, berperan, punya peranan yang penting, berfungsi dengan sangat luas agar KUA itu memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Sebesar-besarnya. Ya. Dalam hal apa? Nah, tentu dalam hal pemberian layanan keagamaan bagi Jadi masyarakat. Maka secara garis besar ya, kita bisa katakan bahwa revitalisasi ini ya semua langkah perbaikan lah, peningkatan perbaikan untuk agar KUA yang satu meningkat kualitas layanan keagamaannya. Ini dulu. Meningkat kualitas layanan meningkat keagamaan. Kualitasnya, meningkat jumlahnya, yang tadinya barangkali ini teman-teman hanya mengenal KUA sebagai layanan pencatatan nikah, ya kan? Kan itu yang paling terkenal. Iya. Kalau kita tanya misalnya ke masyarakat, tangkap aja salah satu. Apa yang sampean pahami tentang KUA? Pasti jawaban nikah ya di KUA. Nikah. Tempat orang nikah. Iya, tempat orang nikah. Nah, ingin nanti tidak lagi dengan revitalisasi KUA, maka jenis layanan KUA tidak hanya pencatatan nikah. Ya. Tapi lebih banyak lagi, ada macam-macam, ada zakatnya, zakat itu ada pemberdayaan ekonomi umatnya, ada pembinaan bagi mustahiknya, pendampingan mustahik yang mendapatkan dana zakat, gitu kan. Kemudian juga ada layanan tentang barangkali sampai kepada juga UPZ-nya, ya semuanya itu baru zakat. Belum wakafnya, wakaf produktif, pembinaan nazir, pendampingan, agar wakaf ini benar-benar bisa menghasilkan sesuatu untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Lalu begitu juga nyata ya untuk masyarakat. Diurai semuanya urusan agama Islam kan, ada pembinaan syariah di situ, ada konsultasinya, orang mau nanya waris ke KUA, ya menanya hal-hal agama ke KUA. Kemudian menentukan arah kiblat, misalnya bikin musola, bikin masjid, arah kiblatnya kemana? Ya, ada pendampingan dari KUA. Begitu juga dengan paham keagamaan, kepustakaan Islam dan sebagainya. Barangkali ada layanan di situ. Ya, semuanya ya. Semuanya terkait termasuk keagamaan. Ya, keagamaan termasuk catin, bimbingannya, bimbingan perkawinannya, bimbingan untuk keluarganya, konsultasi perkawinan keluarga. Waduh, banyak sekali yang bisa dikembangkan. Lantas untuk menuju ini ya, revitalisasi KUA. Kita lihat bahwa kondisi KUA di Indonesia ya, terutama di Rembang kan belum sepenuhnya ideal ya. Bangunannya saja mungkin masih terbatas dari sarana prasarana maupun SDM. Ini apa hal-hal yang harus dipersiapkan dari KUA itu sendiri? Ya, sebenarnya revitalisasi ini lebih kepada manfaatnya sebenarnya ya. Manfaatnya. Maka saya sampaikan bahwa
belum sukses revitalisasi KUA jika kita hanya berhenti dengan perbaikan-perbaikan fisik. Seperti tadi ya sampean contohkan bagaimana bangunannya, oke kita perbaiki, barangkali bisa mengajukan proposal. Barangkali nanti di kami juga bisa mengembangkan sumber-sumber pendanaannya. Kalau sekarang kan melalui SBSN. Nah, barangkali nanti bisa melalui rupiah murni, bisa dengan kerjasama dan pihak lain, barangkali loh ya. Iya. Tapi itu baru fisik. Kita nggak bisa mengatakan itu sudah berhasil revitalisasi. Karena apa? Ujung-ujungnya adalah bahwa tujuan revitalisasi itu meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Kehidupan umat beragama harus berkualitas. Oleh karena itu, mau tidak mau, untuk meningkat agar kualitas kehidupan umat beragama itu meningkat, maka layanan KUA itu harus sampai pada masyarakat. Betul-betul dirasakan manfaatnya. Betul-betul dirasakan manfaatnya. Nah, baru setelah itu kita bisa bicara tentang peningkatan kualitas kehidupan umat beragama. Kalau manfaat KUA saja belum sampai, atau sampai hanya sebagian kecil saja, maka revitalisasi tidak akan dalam artian peningkatan kualitas SDM-nya dulu ya? Ya, tentu dengan demikian, maka perbaikan KUA dalam program revitalisasi mau tidak mau harus meliputi semua elemen, semua aspek, baik sarana prasarana fisiknya, perlengkapan atau peralatan kerjanya, juga sumber dananya, ya, biaya operasionalnya, sampai kepada keterampilan SDM-nya untuk menyediakan layanan kepada masyarakat gitu. Jadi semuanya gitu. Di Indonesia mungkin sudah ada beberapa ya Gus ya yang sudah menjalankan program ini. Sejauh ini perkembangannya bagaimana? Kebermanfaatnya yang dirasa nyata untuk masyarakat. Ya, jadi revitalisasi KUA ini di awal kita di tahun 2021 kemarin itu awalnya 6, kemudian kita tambah 100 jadi 106. Nah, kemudian di tahun 2022 ini kita menambah lagi sejumlah 400 KUA. Jadi nanti total ada 506 KUA. Bagaimana perkembangannya? Ya, tentu membaca perkembangan sukses revitalisasi KUA itu dilihat dari dua aspek tadi. Aspek persiapan KUA-nya sendiri dan aspek masyarakatnya. Dari perspektif masyarakat. Apakah masyarakat ini sudah melihat KUA sebagai pusat layanan keagamaan belum? Nah, di sini kami meminta kepada semua KUA yang direvitalisasi agar gencar melakukan kampanye dan promosi layanan. Kampanye dan promosi layanan. Nah, di sini nanti kita ukur, sejauh mana informasi layanan-layanan di KUA itu sampai dan dipahami kepada masyarakat. Oleh masyarakat. Nah, karena hanya dengan demikian kita bisa bicara tentang sejauh mana perkembangannya. Kalau fisik gampang, Mbak. Iya. Ya, fisik ini paling gampang. Ya, maka kami tidak mematok itu sebagai satu-satunya aspek keberhasilan. Tidak. Kita ingin lebih dari itu. Kita ingin benar-benar sampai masyarakat. Nah, kalau ditanya sudahkah ada KUA revitalisasi yang seperti itu, saya bisa mengatakan sudah ada. Ya, meskipun belum mencapai harapan yang sempurna, tapi arahnya sudah bagus. Sudah lebih baik gitu sudah lebih baik gitu. Ada beberapa KUA yang sudah menunjukkan hasil. Indikatornya adalah bagaimana masyarakat merespon layanan-layanan yang ada di KUA itu, dan berapa jenis-jenis layanan yang sudah disediakan oleh KUA gitu. Nah, ini ada beberapa sudah. Kemudian seberapa besar optimistis Kementerian Agama untuk merevitalisasi seluruh KUA yang ada di Indonesia, terutama yang di Rembang nih? Seberapa besar optimistis? Rembang tadi saya mendapat informasi awal dari pejabat di Kemenak Rembang bahwa ada persoalan SDM dan persoalan status tanah. Ada status tanah. SDM yang ada di KUA ini kan sekitar berapa ya? Kalau PNS-nya baru sekitar 25 kalau tidak salah, 25. Atau penghulunya 20 orang dari 15 KUA. Ya, itu tentu masih kurang. Masih jauh dari ideal ya? Oh, sangat jauh dari ideal. Kalau diukur berdasarkan layanan KUA yang kita harapkan. Iya. Ya kan?
Kalau layanan KUA hanya pencatatan nikah barangkali itu sudah cukup ya. Tapi kalau layanan KUA yang kita harapkan di dalam program revitalisasi ini, maka tentu jumlah itu masih jauh dari ideal. Oleh karena itu perlu ditingkatkan, perlu ditambah. Nah, di situ nanti kita buka ruang untuk pengusulan pegawai-pegawai tambahan, dalam hal ini penghulu, yang nanti akan kita proses melalui Biro Kepegawaian di Jakarta. Nah, baru aspek SDM saja untuk Rembang, saya kira masih perlu beberapa tahun menurut saya. Jadi, tapi kita harus tetap optimis ya. Kita harus tetap optimis. Karena apa yang dihadapi Rembang ini sebenarnya menurut saya ya seperti yang dihadapi oleh provinsi lainnya ya, kabupaten kota lainnya. Sama. Artinya masalahnya hampir sama ya. Hampir sama. Hampir sama. Gitu. Hanya itu kami mengharapkan bahwa dari Kementerian Agama RI bisa ini ya membaca situasi di lapangan, kemudian mengupayakan ya agar betul, makanya kita kan tingkat SDM menjadi ideal. Menyusun peta jalan revitalisasi. Peta jalan itu. Salah satunya ya memang adalah kita harus menyelesaikan persoalan itu tadi, jumlah SDM dan status tanah. Status tanah. Ya. Karena memang ada sebagian KUA, sejumlah besar KUA ya, yang memang status tanahnya belum menjadi milik Kemenang. Nah, ini menjadi PR kami di Jakarta untuk menyelesaikan ini, dan tentu juga kita juga berharap kepada teman-teman jajaran Kementerian Agama yang ada di provinsi dan di kabupaten kota untuk juga aktif melakukan pendekatan ke Pemkab dan Pemkot agar penyelesaian tanah tersebut, penyelesaian tanah yang memang status tanahnya adalah milik Pemda. Karena memang menurut tata kelola anggaran ini kita menemui kesulitan untuk melakukan rehabilitasi, apalagi renovasi besar terkait dengan penyelarasan standar fungsi bangunan yang disesuaikan dengan tuntutan revitalisasi jika tanah itu belum menjadi milik Kementerian Agama. Pesan-pesan terakhir untuk Rembang, untuk KUA di Rembang, Pak Kiai. Kalau pesan-pesan, saya kira kita tidak boleh mudah menyerah ya. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Bahwa tantangan itu pasti ada. Sebelum tantangan itu adalah awal ketika kita menemui satu apa yang kita sebut sebagai masalah. Sebenarnya sebelum menjadi masalah, itu dia berupa tantangan untuk kita atasi, untuk kita hadapi dan kita atasi. Dia baru tantangan saja. Nah, tantangan ini akan berubah jadi masalah ketika kita mencoba untuk kita tidak berhasil menghadapi tantangan tersebut, maka dia menjadi masalah, ya kan? Nah, tetapi masalah ini bisa menjadi hambatan. Jadi itu urutannya dari tantangan. Jika gagal, kemudian dia menjadi masalah. Kalau gagal, dia menjadi hambatan. Itu. Jadi sebelum menjadi penghambat, sebenarnya dia masih bersifat tantangan. Nah, jadi jangan mudah menyerah bahwa semua itu sebenarnya hanya tantangan, dan karena bersifat tantangan dia menantang. Semangat ya. Dia mengundang keberanian kita, mengundang semangat kita untuk mengatasi apa yang disebut masalah itu. Jadi jangan mudah menyerah. Terima kasih Pak Kiai atas waktu yang diberikan. Semoga program revitalisasi KUA ini segera terrealisasi ya, dan KUA di kecamatan bisa menjadi leading sektor bagi masyarakat ya dalam hal pelayanan keagamaan, sehingga tidak lagi dipandang jadi lembaga yang sebelah mata seperti itu ya. Hanya pencatatan nikah saja. Hanya mencatat nikah. Terima kasih Pak Kiai atas waktu yang diberikan. Sekian dari kami, saya Humas Kemenang Rembang, Sepatu Sodikoh. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.